teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisa tren, terutama ini trennya harian. Lalu apakah tren ini hanya sekedar koreksi atau benar-benar sudah berubah arah, yaitu yang semula tren naik menjadi tren turun, atau tren turun menjadi tren naik. Jadi kalau saya cara menganalisanya begini ya teman-teman. Pertama-tama, saya akan memasangkan satu namanya pivot point. Ini nama pivot point. Hari ini adalah tanggal 25 Februari, yaitu bertepatan dengan hari Selasa. Jadi saya nanti akan mengambil data yang untuk hari Senin dipergunakan untuk hari Selasa untuk menganalisa tren. Apakah tren ini masih naik atau turun? Pertama, saya menggunakan pivot point. Ini, saya akan kasih satu garis, pivot point. Cara analisanya gini, apabila pembukaan market, harga berada di atas pivot, itu saya asumsikan harga masih naik. Ini menggunakan time frame H1 dulu ya teman-teman. Lalu kedua, saya menggunakan garis moving average 55, ini ya, eksponensial. Jika harga masih berada di atas moving average 55, itu juga saya kategorikan harga masih naik. Lalu saya bantu lagi dengan bawah osilator, namanya garis momentum. Apabila momentum ini masih di atas 100, ini nilainya yang garis merah ini 100. Apabila garis biru ini, garis momentumnya masih di atas 100, itu saya kategorikan harganya masih up. Kenapa ini penting teman-teman? Karena dengan melihat begini, kita entry-nya nggak salah. Jadi kalau major trend-nya kita lihat di H1, ini bisa digunakan untuk day trade, trading harian. Ini tidak cocok untuk swing trader. Ini lebih cocok untuk day trade atau scalping. Yang ketiga, saya akan menggunakan Fibonacci. Fibo itu saya akan menarik, umpama hari ini Selasa, saya akan menarik data hari Senin. Yaitu caranya saya kasih garis low-nya satu di bawah dengan ini horizontal line-nya. Ini horizontal line, saya kasih satu di bawah dan satu di atas. Ini gunanya untuk apa? Nanti saya akan menarik dari atas ke bawah, karena ini tren pembukaan pagi ini lebih dekat di atas. Kalau tren pembukaan pagi lebih dekat ke bawah, nanti kita tarik dari bawah ke atas. Tapi karena ini lebih dekat ke atas, maka kita tariklah Fibo-nya dari atas ke bawah. Gunanya kita ingin mencari level Fibo yang 100%. Jadi tarikan Fibo pertama itu 100% nilainya. Jadi artinya identik dengan high kemarin itu di 100%. Kenapa? Karena setelah 100% ini, jika benar-benar hari ini akan naik, pertama dia akan tuju ke 100% dulu, yaitu ke high kemarin. Berikutnya, jika 100% ini dia breakout, maka kemudian dia akan menuju potensinya yaitu ke 127,2, 161,8. Ini yang terdekatnya ya. Bisa Fibo itu sampai ke 261,8. Itu market bergeraknya sekitar hampir 900 pip. Lalu lihat lagi, pivot juga. Pivot juga mengindikasikan bahwa apabila ke level 127,2 ini, pivot juga sudah berada di R1. 161,8 yaitu di R2, dan di atasnya R3, yaitu ke 224. Ini adalah cara untuk melihat major trend harian. Jadi ada berapa yang kita gunakan? Pertama adalah pivot, kedua adalah EMA 55, ketiga Fibo, kita kasih garis 50 ya kalau Fibo ini. Nih 50%, patokannya gitu. Jadi kalau harga masih di atas 50%, itu cenderung harga akan naik. Dan keempatnya di osilator dibantu yaitu dengan momentum, juga menunjukkan di atas 100. Jika trennya begini ya, ini namanya trennya up. Kalau trennya up, nanti kita entry-nya, jika kita scalping, kita bisa turun ke M5. Selalu carilah posisinya itu buy aja, karena trennya naik. Lalu naiknya, kita harus selalu menunggu. Major trend naik, kita selalu entry-nya daerah demand ini. Artinya tadi, walaupun harga itu naik, pasti ada koreksinya. Contoh di sini, ini harga naik. Lalu di sini ada dua candle merah. 1, 2. Ini namanya koreksi. Dia koreksi harganya. Lalu setelah dia koreksi, ini namanya bukan pembalikan arah, hanya koreksi. Lalu dia tertahan di daerah ini, yaitu di Fibo 76,4. Kita bisa kasih satu garis di sini, yaitu di level 76,4,
yaitu di harga 2948. Lalu kita lihat lagi di time frame kecilnya. Tadi dia koreksi ke harga 2948. Bisa mulai dari M15. Lihat, di 2948 itu harganya di sini. Pas tertahan di sini. Kalau melihat di M5, 2948, benar. Karena di sini, di M5 muncul daerah demand. Inilah koreksi terakhir di H1. Kalau kita melihatnya dari time frame kecil, yaitu di M5. Jadi selalu kita kasih tanda. Kalau umpamanya di candle H1 ini ada merah, kita tunggu dulu. Merahnya ini berhentinya di mana? Lalu kita bisa alternatif kasih satu garis. Setelah dia berhenti di sini ya, ada pembalikan gitu ya. Kita kasih satu garis di ujung shadow. Lalu cari di time frame kecilnya di M5. Lihat. Oh, ini Fibo 76,4. Harga berhenti di sini. Ternyata di M5 muncullah garis demand. Ini levelnya. Benar. Berarti harganya nggak sanggup turun lagi. Berarti hanya sebatas koreksi. Dari harga tingginya koreksi sampai ke sini. Kalau kita tarik berapa harga koreksinya? Ya kita ukur pakai ini ya. Crosshair ini. Kita ukur dari sini ke sini. Berarti dari H1 koreksinya itu adalah 57. Coba kita ukur ya. Benar nggak 57? Nih, dari tertinggi ke sini. Lebih kurang begitu ya. 57 pip. Sama. Jadi kalau teman-teman melihat di H1, seharusnya kalau naik itu candlenya warna biru semua. Nggak boleh ada merah. Tapi jika muncul merah, hati-hati. Itu namanya koreksi. Tunggu dia koreksinya reda dulu, baru kita masuk market. Jangan kita menganggap ini, oh, harga sudah mau balik ini. Langsung kita sell di sini. Nanti kita akan kejebak. Karena dari 3 indikator ini, yaitu MA55, Fibo 50, dan Pivot, ini masih sinkron untuk naik. Dan dilihat juga dengan momentum. Momentum juga bilang ini harga masih naik. Bapak Ibu harus cerdas melihat multi time frame. Yaitu kita seringlah kalau day trade sampai ke scalping, kita cukup menggunakan time frame di H1 untuk major trendnya dan untuk minor trendnya ya bisa sampai 5 menit. Nah, 5 menit itu kita kalau melihatnya dia up, lalu ada koreksi, di sini kita bisa pertimbangkan untuk buy. Karena secara uptrend kita tidak melawan trend. Lalu sama caranya tetap kita harga udah tertahan daerah demand, kita wajib kasih satu garis sebagai support. Karena harga udah turun daerah demand, yang garis paling bawahnya ini, yaitu antara candle merah dengan biru, kita buatlah support. Setelah dapat support, kita harus buatkan satu resisten. Resisten itu adalah candle biru dengan merah. Jika candle biru merah ini jauh, kita bisa alternatif ambil 2 candle saja, pembalikan. Disitulah kita entry. Lalu kalau salah gimana? Kalau salah kita cut loss, yaitu di area demand ini. Kalau rugi juga nggak banyak kan. Contoh di sini, kita buy. Lalu harga berbalik turun. Kita ruginya hanya 12 pip. Tadi umpama kita buy, sekarang kita udah cuan 30 pip. Jadi masih cocok lah ya. Rugi 12, tapi kalau untung 30. Berarti bisa 1:2. Ini cocok untuk scalping. Jadi kita harus bisa membedakan antara tren pembalikan arah atau tren hanya koreksi. Itu perlu kita harus multi check di time frame. Pertama di H1 lihat dulu. Seharusnya kalau harga naik itu nggak boleh ada merah. Semua harus warna biru. Tetapi jika sudah muncul warna merah, kita hati-hati. Bisa saja merah ini adalah awalan untuk dia balik tren. Bisa juga nanti setelah merah dia langsung menjebol pivot, ya lalu menjebol MA55 dan menjebol Fibo. Bisa. Tetapi kalau hanya merahnya ini nanti berhenti gitu ya, merahnya berhenti. Ini kan 2 candle merah nih. Lalu dia berhenti, muncullah candle biru. Kita cek lagi di time frame kecilnya apa yang ada di situ. Bisa dicek di M5 paling kecil ya. Oh, rupanya harganya nggak sanggup turun karena sudah tertahan daerah demand. Dan kalau kita mau lihat ke belakangnya, sebenarnya di sini ada daerah base. Kalau kita bikin base kayak gini, satu ya. Jadi harganya betul-betul tertahan daerah base ini. Ini kalau kita menggunakan ilmu price action, ini namanya harga rally, base, rally. Rally, base, rally. Jadi harga itu kalau mau naik, kadang dia harus tunggu dulu, turun dulu ke daerah base. Setelah dia turun ke daerah base, kadang baru dia akan naik kedua kalinya lebih tinggi lagi, yaitu dia akan membreakout resisten yang terbaru. Jadi selalu
Market itu naik kayak naik tangga, zigzag. Nah, ini ada zigzag gini, naik, berhenti sebentar, lalu naik lagi. Jadi artinya naik dia cari napas dulu. Setelah itu mengumpulkan tenaga, dia baru manjat lagi. Mungkin itu saja ya penjelasan saya pada video kali ini ya. Semoga ini dapat mencerahkan teman-teman newbie semua, yaitu melihat multi time frame, yaitu mulailah dari H1, M15, M5. Kalau saya lebih agresif lagi ya, saya turun sampai M1 kalau scalping. Tapi untuk teman-teman, saya nggak sarankan lah ya, yang newbie, mungkin ambil yang lebih sedang aja, yaitu di M5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.